Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ririn Yulianti, salah satu dosen pada program studi ilmu pemerintahan, sesi Bina Putra Banjar. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu terkait pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep dasar pemerintah desa, struktur, fungsi, dan dinamika pemerintah desa dalam konteks otonomi daerah, tata kelola pemerintahan desa, dan pembangunan desa berbasis SDGs. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa, saya mengangkat topik pembangunan desa berbasis SDGs, yaitu model pentahelix dalam inovasi pemerintahan desa pada pertemuan ke-12 hingga ke-13. Topik ini diambil untuk mendukung pencapaian CPMK, yaitu mampu menjelaskan konsep pembangunan desa berbasis SDGs serta mengintegrasikan hasil penelitian yang saya lakukan mengenai model pengembangan desa cerdas melalui pendekatan kolaborasi antar aktor pentahelix di era Society 5.0. Materi pengajaran mencakup konsep pentahelix, relevansinya dengan tujuan SDGs dengan Smart Village, serta bagaimana pendekatan pentahelix dapat digunakan untuk membangun sinergi antar pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam pembangunan desa yang inovatif dan berkelanjutan. Penjelasan disampaikan berdasarkan referensi akademik terkini serta data primer hasil penelitian saya. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode problem-based learning dan diskusi kelompok. Mahasiswa diminta menganalisis studi kasus pembangunan desa cerdas di beberapa wilayah, memetakan aktor-aktor pentahelix, dan merancang strategi pembangunan desa berkelanjutan berbasis digital. Pembelajaran disertai simulasi kolaborasi antar aktor, refleksi kritis, serta integrasi perangkat visual seperti infografis dan peta kolaborasi desa. Asesmen dilakukan melalui tugas proyek pengembangan program desa cerdas berbasis SDGs. Penilaian menggunakan rubrik yang mencakup kejelasan konsep, relevansi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan potensi implementasi di lapangan. Pendekatan ini mendorong mahasiswa memahami tidak hanya teori pembangunan desa, tetapi juga praktik inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk menciptakan pemerintah desa yang berdaya saing di era digital dan berkelanjutan. Untuk melihat cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada pertemuan ke-13 dengan materi model pentahelix dalam inovasi pemerintah desa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pentahelix dalam inovasi pemerintahan desa. Namun, alangkah lebih baik sebelum ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti sebelumnya, saya akan mereview terlebih dahulu materi yang pernah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai desa cerdas dalam konteks SDGs dan Society 5.0. Barangkali di sini rekan-rekan ada yang masih ingat tentang konsep Smart Village? Silakan. Oke, saya persilakan Saudari Mira. Baik, izin menjawab Bu mengenai Smart Village atau desa cerdas, yaitu di mana konsep pembangunan desa yang berbasis teknologi, informasi, dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya, ada yang masih ingat tidak? Relevansinya apa dari SDGs tentang Smart Village? Itu kemarin saya sudah jelaskan, ada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa saja yang menjadi relevansi dengan bagaimana pengembangan Smart Village? Barangkali siapa? Ada yang masih ingat? Boleh saya? Oke, silakan.
dari saudara Rival, mohon maaf. Terkait relevansi SDGs yang mendukung terhadap smart village atau desa cerdas, itu ada di poin ke-7 sama ke-9. Yang ke-7 itu desa berenergi bersih dan terbarukan. Nah, hal tersebut bukan sekedar tentang menyediakan listrik, melainkan bagaimana desa memanfaatkan sumber daya energi secara efisien, berkelanjutan dan inovatif untuk mendukung kemajuan di berbagai sektor. Kalau di poin ke-9 itu tentang infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Ini menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar tentang menyediakan fasilitas, tetapi bagaimana fasilitas tersebut relevan, fungsional, dan inovatif untuk memecahkan masalah spesifik di sebuah desa. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Rival. Dari 18, tadi Rival menjawab ada 2 poin, tapi mungkin rekan-rekan ada satu lagi yang ternyata itu relevansi dengan bagaimana pengembangan smart village. Ada yang masih ingat? Tadi betul yang disampaikan Rival. Poin ke-7 dan poin ke-9. Satu lagi, barangkali siapa? Oke, silahkan Nana, barangkali satu poin lagi, teman-teman bisa dilihat. Silahkan. Terkait relevansi smart village, mungkin utamanya ada di poin ke-17 ya Bu, yaitu kemitraan untuk pembangunan desa, di mana kemitraan ini yaitu kerjasama antara beberapa pihak, ya, antaranya pemerintahan, masyarakat, swasta, LSM, dan lembaga internasional. Nah, kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas hidup atau meningkatkan meningkatkan apa? Ini kan hubungannya dengan smart village. Meningkatkan apa? Kemitraan. Tadi yang meningkatkan tadi apa? Kualitas hidup masyarakat. Hidup masyarakat. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan. Berarti pertemuan kemarin atau pertemuan ke-12 teman-teman semua sudah bisa dipahami. Nah, ini tadi betul yang disampaikan oleh saudara Nana, bahwasanya kemitraan itu saling terkait, saling berhubungan. Untuk apa? Ini nyambung dengan pertemuan kali ini. Ini nyambung dengan CPMK pada pertemuan kali ini. Salah satunya tadi adalah bagaimana model pentahelik dalam inovasi pemerintah desa. Tadi disampaikan, Bu, ada kerjasama. Ya, untuk bagaimana mengembangkan smart village tentu harus ada sinergi, tentu harus ada kolaborasi, tentu harus ada kerjasama. Nah, maka dari itu pertemuan kali ini kita bahas mengenai model pentahelik dalam inovasi pemerintah desa. Oke, selanjutnya sebelum ke materi, saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep model pentahelik. Jadi nanti setelah rekan-rekan di sini, setelah rekan-rekan mendengarkan terkait dengan materi Ibu, teman-teman harus paham apa sih konsep model pentahelik. Kalau pertemuan yang lalu, apa sih konsep dari smart village? Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi peran masing-masing aktor dan model pentahelik. Dan nanti juga kita akan simulasi bagaimana sih peran-perannya dalam mendukung bukan hanya pentahelik atau dalam mendukung bukan hanya dalam konsep smart village. Kemudian yang terakhir adalah menguraikan contoh implementasi pentahelik dalam pengembangan desa cerdas atau smart village. Baik, tadi ada tujuan yang sudah saya jelaskan. Kita langsung saja, selanjutnya adalah bagaimana teman-teman nanti akan paham mengenai konsep pentahelik. Yang pertama adalah apa sih pentahelik itu? Sering mungkin teman-teman dengar, bukan hanya sesuatu yang baru. Pentahelik itu sering dilaksanakan di instansi pemerintah. Apalagi teman-teman di sini adalah program studi ilmu pemerintahan. Instansi pemerintah sudah menjalankan semua konsep ini. Karena apa? Dengan bersinergi, dengan saling berkolaborasi, semua permasalahan mudah-mudahan bisa selesai. Nah, salah satunya kita jelaskan yang pertama adalah pentahelik itu merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Nah, kita ambil garis bawahi. Di sini ada kalimat bersinergi, saling berhubungan. Tadi betul yang disampaikan oleh saudara Nana adalah pentingnya kerjasama. Semua harus sama-sama bersinergi untuk mendukung program apapun. Termasuk di sini teman-teman sebagai mahasiswa, program dalam mengurangi angka kemiskinan, program dalam misalkan teman-teman di sini untuk bagaimana bisa melanjutkan perkuliahan dan sebagainya. Kemudian model pentahelik juga sering ada istilah yang supaya teman-teman mempermudah. Saya sebut atau di sini saya mengambil mengutip dari
L-nya selamat, yaitu ada A, B, C, E. A-nya apa? A-nya satu adalah, ada yang tahu A-nya apa? Akademisi. Betul, teman-teman di sini adalah orang-orang pilihan. Kenapa kita mengambil mata kuliah atau kenapa teman-teman mengambil program studi ilmu pemerintahan? Tentu tadi adalah akademisi. Kemudian yang kedua adalah bisnis. Gak bisa kalau cuma tadi penelitian saja. Ibarat kalau nggak ada pebisnis, nggak ada modal, nggak ada uang, bisa nggak teman-teman datang ke sini? Kalau nggak ada uang, nggak bisa. Semua harus saling bersinergi. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Tadi komunitas apa? Ada yang bisa ngasih contoh dari komunitas? Salah satu contohnya, misalkan barangkali teman-teman di sini yang di depan. Komunitas dari Karang Taruna, Bu. Oke, betul. Salah satunya bisa komunitas Karang Taruna. Masyarakat bisa. Kemudian komunitas-komunitas yang lain yang memang mampu untuk apa? Tadi kan secara definisi adalah untuk mencapai tujuan. Berarti ketika permasalahannya adalah smart village, berarti kan tadi mampu. Karang Taruna yang dicontohkan oleh saya. Kemudian selanjutnya adalah government. Apa government? Ya, pemerintahan, betul. Ini merupakan unsur yang memang paling penting. Gak ada pemerintah, apakah kita bisa menjalankan? Tidak. Oke, kemudian selanjutnya adalah media. Nah ini, jadi udah bukan tadi akademisi, kemudian bisnis, kemudian komunitas, kemudian apa? Pemerintah. Media juga sangat berperan. Untuk apa tadi? Untuk pencapaian tujuan. Tergantung bagaimana permasalahan atau kasusnya. Kemudian selanjutnya, Pentahit juga membahas kelima stakeholder yang memang berperan serta dan dominan di dalam kolaborasi yang terjadi. Jadi harus punya peran. Ibarat kalau misalkan nanti Ibu simulasikan, anggaplah Ripa sebagai misalkan akademisi, anggaplah misalkan Nana sebagai pebisnis, anggap misalkan siapa sebagai media dan sebagainya. Itu semua harus berperan. Jangan dibuat kebijakan gak dijalankan. Sama teman-teman semua di sini masuk dalam sebuah organisasi. Jangan sampai ketika diberikan amanat itu gak dijalankan. Jadi sama, ibarat misalkan nanti teman-teman di sini menjadi seorang pebisnis, di sini menjadi seorang legislator, di sini menjadi seorang kepala desa. Kebetulan pada kesempatan ini mata kuliah sistem pemerintahan desa. Kemudian selanjutnya adalah tadi sudah dijelaskan beberapa unsurnya. Nah sekarang saya akan lebih detail lagi. Apa yang pertama adalah akademisi. Kenapa sih harus bersinergi dengan akademisi? Banyak. Apalagi ini mata kuliah pemerintahan desa. Bukan hanya orang-orang Indonesia. Orang luar terkadang mereka mau meneliti terkait desa. Karena desa itu apa? Mediatornya pemerintah. Objeknya yang ada banyak permasalahan tentu adalah di pemerintahan desa. Sehingga perlu adanya kolaborasi dari akademisi. Untuk apa? Tadi karena memiliki konsep. Orang luar boleh, teman-teman lihat, teman-teman boleh mencari literasi mengenai penelitian yang memang ternyata orang luar pun tertarik. Karena apa? Kekhasannya desa itu banyak sekali, keunikan desa itu banyak sekali. Contoh misalkan orang-orang datang ke Indonesia, misalkan datang ke Bali. Ke Bali mau apa? Terkadang kan banyak budaya, banyak cara, banyak orang beragam melihat dengan kebudayaan yang ada di daerahnya. Salah satunya misalkan di Bali, ada identitas yang memang mereka punya kekhasan, termasuk di dalam sistem pemerintahan desa. Kemudian yang kedua adalah pebisnis. Nah ini sama. Ibarat terkadang misalkan pemerintah bekerja sama dengan pebisnis, dengan yang paling dekat, misalkan dengan terkadang dari media semua bisa kita ketahui, tetapi mohon hati-hati. Banyak informasi yang hoax, yang jangan sampai, apalagi di sini teman-teman seorang akademisi, jangan terus share aja, baca dulu, kaji dulu. Bisa aja ternyata itu adalah informasi yang hoax atau dan lain sebagainya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya lanjutkan ya. Kita ke studi kasus. Nah, ini adalah studi kasus yang sudah saya laksanakan dalam penelitian saya terkait dengan kolaborasi multi pihak dalam pengembangan smart village. Nah ini
pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan unsur yang mendukung terkait dengan smart village, tetapi temuan dalam penelitian saya tidak semua unsur. Rekan-rekan pun sama. Nanti dalam penelitian adalah bagaimana hasilnya. Oh ternyata temuannya hanya 4 unsur, hanya 4 pilar, nggak apa-apa. Berarti kalau hanya 4, belum semua terlaksana, belum semua tercapai. Nah tadi media berpengaruh, apa perannya? Tadi sudah disampaikan, menginformasikan kepada masyarakat. Karena kebetulan studi kasus di Ibu yang saya sampaikan adalah terkait dengan pengembangan smart village. Berarti menginformasikan kepada semuanya. Bisa aja ternyata penelitian saya smart village yang ada di desa Handap Herang adalah salah satu desa yang dijadikan percontohan. Ada aplikasinya dijadikan percontohan karena apa? Karena tadi menginformasikan, oh iya ternyata di Kabupaten Ciamis yang sudah menerapkan smart village adalah desa Handap Herang. Kemudian apa yang menjadi modelnya? Yaitu adalah smart governance. Berarti pemerintah juga harus cerdas. Jangan cuma pemerintah saja, bukan hanya pemerintah, juga ada smart environment, juga ada smart community, dan ada smart economy. Nah ini ada 4 unsur yang ternyata yang sudah dilaksanakan di desa Handap Herang. Tetapi teman-teman, apabila misalkan nanti melaksanakan penelitian, bisa saja semua ke-6 indikator atau ke-6 pilar tadi itu dilaksanakan. Namun di dalam penelitian saya hanya baru 4 yang terlaksana. Yang lain memang belum terlaksana. Kalau tidak salah terkait dengan pelaku usaha atau yang bagaimana mendukung ekonomi itu baru dirancang. Salah satunya adalah komunitas yang memang mau merancang untuk bagaimana membuat aplikasi untuk penjualan kepada masyarakat. Misalkan ada marketplace. Marketplace teman-teman bisa belanja melalui Shopee. Bisa ada nanti di websitenya desa. Jadi bisa belanja melalui misalkan tadi ada website tersebut. Kemudian selanjutnya peran pentahelik. Nah di sini akademisi dalam pengembangan smart village. Yang pertama adalah tadi institusi ataupun pendidikan. Yaitu adalah dosen yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan. Nah ini kan pengembangan bukan hanya melaksanakan penelitian dan pengabdian. Berarti banyak sekali dosen yang meneliti terkait dengan smart village juga. Bisa aja bukan hanya mengenai smart village, mengenai apapun penelitian dilaksanakan oleh bukan hanya dosen, oleh rekan-rekan mahasiswa juga. Ini masuk semester 4, nanti di semester akhir teman-teman akan melaksanakan yang namanya penelitian. Sama berarti nanti mengungkap yang namanya permasalahan. Kemudian yang kedua adalah bisnis. Nah ini pelaku usahanya. Nah ini perannya. Yang kebetulan adalah penelitian saya terkait di smart village. Ada pebisnis, yaitu ada PT Sinere Multimedia. Nah ini yang punya powernya, yang punya inisiasinya, yang punya kekuatan, yang dia membuatkan aplikasi, yang dia punya peran bahwasannya supaya tadi smart village tentu adalah salah satunya pebisnis. Kemudian adalah yang ketiga di desa Handap Herang adalah komunitas. Tadi yang saya sampaikan adalah pernah pembuatan registrasi GoFood atau pendataan UMKM yang tadi disampaikan. Kemudian yang keempat adalah unsur media. Nah ini menginformasikan apa, sebutkan temuannya apa. Nah kemudian di desa Handap Herang adalah ada ciamis.com, ada juga harapan.com, dan mereka semua berkontribusi. Jadi kelima peran-perannya adalah berkontribusi. Terakhir adalah pemerintah. Nah ini gak bisa kalau cuma desa, tetap harus ada dukungannya. Salah satunya adalah oleh Dinas Kominfo. Bukan hanya Kominfo, ada DPRDes. Nah itu sudah saya jelaskan mengenai tadi yang pertama adalah apa itu konsep pentahelik. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan mengenai peran. Tadi pernah disampaikan, kita akan simulasikan dengan studi kasus. Barangkali siap ya rekan-rekan? Ketika misalkan nanti teman-teman tinggal menjelaskan apa sih perannya. Kan barusan udah Ibu sampaikan perannya akademisi untuk bagaimana mengembangkan smart village atau desa cerdas sudah saya jelaskan. Nah sekarang kita berubah haluan, berubah studi kasus, kita ke arah terkait dengan permasalahan kemiskinan. Nah, yang pertama
Tadi kalau kita mudah untuk teman-teman menghafal adalah A, B, C, apalagi G, Berarti yang pertama adalah peran akademisi. Ketika studi kasusnya adalah kemiskinan, barangkali teman-teman ada yang bisa menjelaskan bagaimana peran dari akademisi apabila kasusnya bukan tadi tentang smart village, tetapi kasusnya adalah kemiskinan. Silahkan, barangkali. Oke, silahkan Surya. Bagaimana perannya seorang akademisi? Seorang akademisi memiliki peran penting dalam situasi kemiskinan, yaitu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Akademisi juga dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk membantu masyarakat keluar dari situasi kemiskinan. Contoh peran penting akademisi untuk keluar dari situasi kemiskinan yaitu pemberdayaan masyarakat untuk mendorong wirausaha. Nah, untuk mendorong wirausaha, akademisi dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan potensi diri dan menjadi wirausaha. Luar biasa yang dijawab oleh Surya. Kasih plus untuk Surya. Jadi meskipun siang, jamnya lapar, jamnya rawan lapar, teman-teman masih menyimak apa yang disampaikan. Betul tadi yang disampaikan oleh Surya. Akademisi melaksanakan apa untuk tadi masalah terkait dengan kemiskinan, pemberdayaan. Betul, diberdayakan, tapi bentuknya apa akademisi? Minimal. Tadi jelas disampaikan pelatihan, ya. Karena kita apa? Karena seorang akademisi hanya punya konsep teori, gak bisa disamakan dengan seorang praktisi. Berarti kita berangkat dari yang namanya konsep teori. Maka setiap pertemuan yang disampaikan semua berangkat dari teori. Terima kasih ya Surya. Sudah berarti tadi perannya dari akademisi. Setelah A, apa? B. Berarti yang kedua adalah Bisnis. Silahkan, barangkali teman-teman ada yang bisa menjelaskan dengan studi kasus permasalahan kemiskinan dari peran seorang pebisnis. Siapa? Barangkali. Oke, siap, silahkan. Ingin menjawab Bu, kalau di dalam dunia bisnis mereka tuh memiliki peran, contohnya seperti memberdayakan warga lokal. Artinya mereka tuh membuat pelatihan pekerjaan, contohnya itu seperti menjahit kepada ibu rumah tangga. Lalu yang kedua itu perannya mereka menciptakan lapangan kerja. Contohnya itu mereka akan mengambil warga-warga sekitar di dekat perusahaannya menjadi pekerjanya. Lalu ada juga program CSR Bu. Mereka tuh memberikan sedikit uangnya ataupun barang kepada masyarakat yang menyandang status kemiskinan. Gitu sih Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih telah menjawab. Akademisi sudah, bisnis sudah. Luar biasa. Pelatihan pebisnis. Ibarat kita kalau nggak punya uang, ibarat kita nggak punya modal, tadi kan bisa melaksanakan pelatihan. Oleh siapa? Oleh pebisnis. Bisa juga tadi disampaikan oleh siapa? Mohon maaf namanya. Firdaus. Betul. Tadi sampaikan membuka lapangan pekerjaan. Firdaus menyampaikan, ya, kalau nggak ada lapangan pekerjaan, bagaimana permasalahan kemiskinan akan selesai? Kalau ternyata tadi hanya pemerintah, yang mohon maaf, hanya akademisi dan pebisnis. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, apa? A, B, C. Komunitas. Ada yang mau menjawab? Saya Gimana perannya? Silakan. Izin menjawab Bu mengenai peran dari komunitas sendiri. Saya sebagai generasi muda yang dimana peran komunitas atau masyarakat, saya ambil contoh Karang Taruna yang lebih gampang dan lebih lebih bermasyarakat gitu, lebih dekat dengan masyarakat. Yang dimana dalam pengembangan smart village untuk mengatasi kemiskinan ini sangatlah penting perannya, yaitu dari Karang Taruna sendiri. Contohnya seperti apa? Yaitu mengedukasikan atau mensosialisasikan usaha-usaha yang ada di desa ataupun di masyarakat yang dimana apabila dari salah satu masyarakat sulit mengeluarkan produk-produknya. Ya, terus Karang Taruna berperan juga bisa membuatkan aplikasi untuk memasarkan produk-produk tersebut, yang dimana masyarakat tidak sulit lagi untuk memasarkan produk tersebut. Terima kasih. Luar biasa, kasih plus. Tadi A, B, C sudah.
akademisi oke, kemudian bisnis oke, komunitas sudah. Bukan hanya Karang Taruna. Tadi secara definisi berarti masyarakat yang mau mewujudkan, masyarakat yang mau menginginkan. Kalau masyarakat yang cuma duduk diam, kan enggak. Salah satunya tadi yang dicontohkan adalah Karang Taruna. Kemudian apa lagi? A, B, C, G. G, apa? Silakan. Barangkali ada yang menjawab dari Gibran. Silakan sebutkan nama. Mohon maaf, barangkali saya lupa dengan nama siapa. Siap? Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ini yang pertama menyusun kebijakan dan regulasi. Yang kedua menyediakan anggaran dan fasilitas seperti bansos ataupun bantuan UMKM. Dan ketiga membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, sekolah maupun lain dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kasih plus untuk tadi saya sampaikan sudah siang, gak ngantuk teman-teman dengan simulasi meskipun memang di sini sudah cuacanya lapar, rekan-rekan masih mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih, betul tadi. Seorang pemerintah bukan hanya memberikan regulasi, bukan hanya juga memberikan edukasi, bukan hanya juga memberikan anggaran. Banyak sekali perannya terkait dengan tadi studi kasusnya adalah permasalahan kemiskinan. Oke, terakhir A, B, C, D, dan M. Terima kasih. Dan sampai ibu tunjuk yang mengantuk. Ada yang mengantuk? Tidak. M, siapa? Siapa tidak? Ada yang mau menjawab M perannya? Silakan. Dalam pengelolaan Smart Village, media mempunyai peran penting dalam membantu mengurangi kemiskinan. Di mana sebagai penyebaran media, sebagai penyebaran informasi mengenai soal bantuan, pelatihan dan usaha seperti UMKM, serta mengenalkan produk desa ke lebih banyak orang melalui media digital. Di sini dapat saya simpulkan bahwa di dalam informasi media disampaikan bukan dari mulut ke mulut. Jadi informasi yang didapatkan bisa melalui media. Hal ini juga harus memiliki saling kesinambungan satu sama lain. Oke, luar biasa. Terima kasih, kasih aplaus untuk. Oke, simulasi sudah selesai, materi pun sudah cukup saya sampaikan. Tetapi sebelum closing, mohon dicatat oleh teman-teman akan ada tugas untuk pertemuan yang akan datang. Kali ini pertemuan ke-13. Teman-teman, saya minta untuk pertemuan nanti ke-14 ini tugasnya sudah diselesaikan. Yang pertama adalah rekan-rekan mendesain terkait dengan strategi pengembangan desa cerdas berbasis potensi lokal. Silakan nanti rekan-rekan bisa melihat ataupun misalkan mau observasi terlebih dahulu lokasi yang akan teman-teman tentukan di desa mana dan sebagainya. Temanya adalah strategi pembangunan desa cerdas berbasis SDGs. Kemudian strukturnya silakan rekan-rekan dari mulai pendahuluan, kemudian permasalahan desa, tujuan SDGs, strategi penerapan desa cerdas, kolaborasi, kemudian rencana implementasi, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah penutup. Catatan di sini adalah presentasi rekan-rekan maksimal 10 slide dengan durasi 10 menit per kelompok. Kalau bukunya sudah ada? Sudah ya yang pertemuan sebelumnya. Kemudian berikut adalah rubrik penilaian. Yang akan saya nilai adalah dari aspek yang dinilai. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan desa, kemudian kesesuaian dengan tujuan, strategi pelibatan Pentahelix, kemudian inovasi dan keleluasan, kemudian yang terakhir adalah kelengkapan proposal dan kualitas penyajian. Jadi rekan-rekan mohon nanti dilihat rubriknya, nanti akan saya share melalui Google Classroom. Barangkali sebelum Ibu tutup ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun tugas, silakan barangkali. Sudah cukup jelas. Cukup jelas, baik kalau sudah cukup jelas. Saya akhiri pertemuan kali ini. Rekan-rekan, mudah-mudahan semua berjalan lancar, bekerja tidak ada kendala. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.